Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Gunawan Abdillah, NIM E 2019-3169. Saya berasal dari Universitas Islam Jember, Prodi Akuntansi Syariah. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS matkul ekonomi makro, yang mana di dalamnya saya akan menjelaskan 5 materi mengenai tentang ekonomi makro, seputar ekonomi makro. Baik, materi yang pertama yaitu pengantar ekonomi makro Islam. Dalam kamus ekonomi, definisi ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat dunia. Menurut Samuelson, bahwa ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat menetapkan atau menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat mempunyai penggunaan alternatif. Kemudian materi yang kedua yaitu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dan dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, pengertian perekonomian dua sektor. Disebut dengan perekonomian tertutup atau perekonomian dua sektor karena perekonomian ini terdiri dari hanya sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pada perekonomian ini, pemerintah tidak ikut campur. Kemudian yang kedua, fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi konvensional. Investasi didefinisikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian materi yang ketiga adalah kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, menurut Wolfson, kebijakan fiskal merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Kemudian perkembangan kebijakan fiskal dalam Islam. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang paling dominan adalah karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Untuk itu, faktor-faktor seperti sosial, budaya, dan politik ikut di dalamnya. Kemudian komponen-komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam, kita kenal adanya konsep zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Seperti zakat. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang ditetapkan dalam syariat Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Kemudian materi yang keempat adalah tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu teori tabungan. Tabungan adalah selisih langsung antara pendapatan nasional dan konsumsi agregat. Teori tabungan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tabungan dalam ekonomi konvensional. Seseorang memilih untuk menabung di antaranya karena yang pertama kekayaan yang telah terkumpul. Kemudian suku bunga, sikap berhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, kemudian yang terakhir tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Kemudian yang kedua adalah tabungan dalam ekonomi Islam. Menurut M. Nezatullah Siddiq, pertama, tabungan yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan yang ditujukan untuk investasi. Kemudian yang ketiga adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran
penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian materi yang kelima adalah tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ekonomi adalah usaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang atau jasa yang sebesar-besarnya. Prinsip tersebut memang seakan-akan memperlihatkan bahwa tidak ada kata rugi dalam kegiatan ekonomi manusia dengan suatu pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ada 4 prinsip yang terkenal di dunia, yaitu yang pertama adalah kapitalisme, yang kedua adalah sosialisme, yang ketiga adalah kasisme, kemudian yang keempat adalah komunisme. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip ekonomi Islam. Kemudian tujuan prinsip ekonomi itu sendiri adalah yang pertama untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah menghindari keinginan dan memperkecil segala risiko kerugian. Kemudian yang terakhir mengatur pengeluaran sesuai kemampuan yang dimiliki. Mungkin cukup sekian review seputar tentang ekonomi makro dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.